Isim apa? Apa ini kah? Ya Allah. Isim mausul, nas atau mustarak? Nas. Allazina. Ya. Belum 1 bulan nih. Siapa punya tangan ini? Allah. Ini belum 1 bulan ini sudah apa ini? Sudah expired. Nah, ini siapa yang garu-garu ini? Allazina isim fil huruf. Isim siapa isim mau? Isim mausul. Sedang baris apa dia ini? Fi mahalli nasbin. Jadi apa dia? Dari isim inna. Kafaru. Kafaru itu berapa kalimat? 2. Fi'il sama waw. Waw itu kafaru, kafar berarti dia fi'il mabniyun alat dhammah karena dia ittisal ala wawil jamaah. Wawunya itu adalah jadi fa'il. Baru sawaun isim fi'il huruf. Isim. Ya, sekarang kita kenapa dia baris rofa itu. Sawaun am lam tunzirhum. Sawaun alaihim a'anzartahum. Berapa kalimat itu? 3. Apa saja? Fi'il madi, ta, dhamir rafa mutaharrik sama hum. Ta itu jadi fa'il, humnya maf'ul. Am isim fi'il huruf. Am itu isim fi'il huruf. Huruf apa? Huruf ataf. Huruf ataf pada berapa? 10. Sebutkan. Lam isim fi'il huruf. Amil. Huruf ya. Lam berarti amil jazim. Apa fungsi amil jawazim? Fi'il mudhari. Berarti lam ada berapa amil jawazim? 18. Sebutkan. Ya, semuanya itu adalah membaris matikan atau menjazamkan fi'il mudhari. Tunzirhum. Berapa kalimat itu? Berapa? 2. Fi'il mudhari sama hum. Hum di situ adalah isim dhamir. Jadi apa dia? Maf'ul. Mana fa'ilnya? Mustatir takdiruhu anta. Tunzirhum la yu'minun. La apa namanya? Nafi yu'minuna. Yu'minuna itu berapa kalimat? 2. Itu isim fi'il huruf. Fi'il apa? Fi'il 5. Tanda rofanya subutun nun. Mana fa'ilnya? Waw. Apa? Nah, ini enggak boleh lupa. Ini Quran. Sekali lagi. Kan? Inna isim ini adalah harfu tauqibin manasbin. Apa amalannya? Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Allazi ini adalah isim mausul fi mahalli nasbin. Isim dari inna. Allazina nas atau mustarak nas.
Bukan Nasruddin. Nas. Berapa lapas nas? Apaan? Sebut. Allazi, allazani. Kaparu ini berapa kalimat? 2. Itu fi'il madi sama wau. Fi'il madi bersambung dengan wau, dia mabniun alat dom. Mana fa'ilnya? Wau. Sawaun isim fil huruf. Isim, apa tanda isimnya? Tanwin. Ada berapa tanda isim? 7. Sebutkan. Tanwin, al, jar. Nah, itu jangan lupa. Alaihim. Alaihim ini berapa kalimat? 2. Ala dan him. Ala ini apa? Huruf jar. Him ini apa? Isim dong? Subdir. Berarti dia majrur bi'ala. A'anzartahum. Berapa kalimat ini? 3. Sebutkan. Fi'il, fa'il, maf'ul. Anzaro, anzar, nada rohnya. Ya, anzartahum. Ya, tak ini fa'il. Humnya adalah maf'ul. Ini apa ini? Berapa huruf harfu atfin. Lam ini amil jawazim. Apa fungsinya? Tunzirhum. Berapa kalimat? 2. Fi'il mudhari sama maf'ulnya. Hum ini adalah fi'il fi'il isim dong. Amin. La namanya nanti. Yu'minu ini fi'il 5. Sedang bersapa dia ini? Rafa. Apa tanda rafanya? Subutun nun. Yu'minun, yuqinun. Itu sama. Ya'lamun, yashkurun. Apalagi? Sudah ngerti ini? Masa mau ditulis? Nah, nanti di akhir saya. Baik, kita baca tafsir. Itu caranya belajar ya, sambil menghafal supaya belajar maknanya, kemudian rasanya, ya, apa? Supaya innalladzina kafaru, sungguhnya orang-orang kafir, ka Abi Jahlin wa Abi Lahabin wa nahwihima, seperti Abu Lahab dan seperti Abu Jahal dan Abu Lahab, wa nahwihima, ya, yang serupa dengan keduanya. Ya. Sudah ya. Sawa'un alaihim a'anzartahum, sama saja atas mereka kalian mengingatkannya. Kalian mengingatkan mereka. Engkau mengingatkan mereka. Anzartahum, ya. Engkau Muhammad mengingatkan mereka. Sama saja atas mereka atau bagi mereka, engkau mengingatkan mereka. Ini tentang cara baca. Perhatikan ini tentang cara baca. Sebelum tentang cara baca, kita lihat kedudukannya. Tadi kan belum ketahuan. Inna ini mana khabarnya? Mana khabarnya? Hah? Mana khabarnya? Ada yang berpendapat sawaun juga. Jauh. Hah? Ini kalau ada yang mengatakan itu, tapi kalau setelah melihat beberapa pendapat para ulama dalam tafsir, maka begini dia. Ini innalladzina kafaru, ya. Isimnya, kemudian la yu'minun adalah khabar inna. Sungguhnya orang-orang kafir tidak akan beriman, sama saja atas mereka engkau mengingatkan mereka atau tidak engkau ingatkan mereka. Ya. Jadi yang pertama, ini asalnya katanya itu
Kalau di ini innallazi kafaru la yu'minun. La yu'minuna. Ini ismu inna, ini kabar inna. Sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum, itu namanya jumlah mu'taridah. Apa jumlah mu'taridah? Jumlah yang terletak antara isim inna dan khabar inna. Atau juga nanti ada di ibarat yang memisahkan antara mubtada dan khabar. Di tengah-tengah dia berada, itu namanya jumlah mu'taridah. Lo sawaun ini jadi apa, Mami? Dan ditulis ini. Sawaun itu dia jadi mubtada. Sawaun dia jadi mubtada. Ditakdirkan dengan mustawin, ya. Kalau dilihat, maka sawaun itu bermakna mustawin, sama saja, ya. Takdiruhu, kalau ditakdirkan, takdirnya sawaun atau mustawin, ya. Mustawin inzaruka wa adamuhu. Inzaruka wa adamuhu. Yang kitab jangan ngobrol, menghafal. Sawaun ini mubtada'nya, ditakdirkan dia inzaruka wa adamuhu. Inzaruka ini jadi khabar. Karena ini adalah an plus fi'il, namanya masdar mu'awwal. Lalu kemudian ditakwil, dia menjadi apa namanya? Masdar soreh. Sawaun bermakna mustawin, takdiruhu sawaun au mustawi inzaruka wa adam. Ya, ada apa-apa panjang sekarang, apa laut itu, ada daging lah. Itu yang kitab itu jangan main, jangan ngobrol. Awasi dia itu Ustaz Jamal. Awasi dia Ustaz Jamal. Kalau Anda yang tidak sampai target penghafalan, getok dia. Jangan sampai keliaran. Nah, sudah ya? Sawa'un alaihim a'anzartahum. Ini ada beberapa bacaan. Sawa'un alaihim a'anzartahum. Bacaan yang pertama bitahqiqil hamzatain. Cek dia itu Ustaz Jamal. Kalau ada yang main-main, siram dia. Sawa'un alaihim a'anzartahum bitahqiqil hamzatain. Dengan dua hamzah yang tahqiq. Artinya tahqiq itu yang ditekan. Ini bacaan yang pertama. Ada berapa bacaan ini?
Bacaan yang pertama, yaitu qiraat yang pertama. Qiraat yang pertama seperti biasa. Sawaun alaihim, itu kan dua hamzah. A, A, tahu. Anzar tahun, ulah bunyinya tidak usah. Yang pertama adalah sawaun alaihim azar tahum. Ini dua hamzah. Itu namanya, ini namanya tahqiqul hamzatain. Jadi maksudnya dengan dua hamzah yang ditekan. Kayak mana misalnya? Hamzah ini kan termasuk dia huruf halak ya. Gimana bacaannya? Sawaun alaihim ditekan. Itu bacaan kita. Sawaun alaihim zartahum. Bacaan pertama. Bacaan yang kedua, wa ibdalis saniyati alifan. Bacaan yang kedua, diganti hamzah yang kedua itu dengan alif. Wa ibdalis saniyati alifan. Ini hamzah mana hamzah yang kedua? Ini kan? Nah, menjadi bacaannya sawaun alaihim azartahum. Itu boleh dibaca begitu. Sekali lagi, wa ibdalis saniyati alifan. Diganti hamzah yang kedua itu dengan alif. Maka bacaannya menjadi sawaun alaihim sawaun alaihim azartahum. Kayak gini bacaan. Kayak gini tulisannya. Kan? Azartahum. Azar. Kenapa alif tidak berbaris? Karena dia huruf penyakit. Alifun falaysa bimumkinin tahrikuhu. Maka dibaca bacaan yang kedua sawaun alaihim azartahum. Ini namanya diganti wa ibdalis saniyati, diganti hamzah yang kedua itu alifan. Jadi alif. Sehingga bacaannya menjadi ini. Azartahum. Bacaan yang kedua. Watas khiliha. Kemudian dengan dua hamzah yang ringan. Dengan dua hamzah yang ringan. Tashil. Ya Allah. Ya rusak ini.
Hanya kalau banyak. Kirain gratis ini anak-anak ini. Beli ini, beli. Ya Allah. Besok itu saya suruh bapakmu satu-satu beli. Saya suruh beli harga 2 juta, 2 juta. Baik, itu bacaan yang kedua. Bacaan yang ketiga, wa tashiliha, dengan dua hamzah yang ringan. Dengan dua hamzah yang yang ringan ya. Ya, yang ringan. Mana maksudnya? Wa tashiliha sawa'un 'alaihim anzartahum, di antara alif dan hamzah. Itu namanya tashil, ya. Sama sih dengan ini, cuma cara bacanya. Bacaan yang ketiga itu litashil, ya. Maksudnya itu ini dengan tashil. Itu dengan bacaan ini kan mengganti hamzah yang kedua dengan alif. Kemudian ini dengan dua hamzah yang ringan. Oh, tadi yang pertama tuh sawa'un 'alaihim a'anzartahum. Ya, kalau yang calon istrinya ini, Dani. Hah? Nur Dani. Ini calon istrinya menelpon ini. Ya. Tashil, ringan. Ya, dua hamzah yang ringan, itu namanya tashil. Bukan hil, ibunya Zarqawi, mana Zarqawi Ali? Bukan hil, inaknya Zarqawi ini. Kemudian yang selanjutnya wa idkhali alifin bainal musahhalati wal ukhra wa tarkihi, yakni dengan memasukkan alif di antara dua hamzah yang ringan dan yang lainnya, wa tarkihi, atau meninggalkannya. Ya, ini lihat ini wa idkhalu, bacaan yang keempat wa idkhali, ya, maktub pada bitahqiqi, wa idkhali alifin bainal musahhalati wal ukhra wa tarkihi, dengan memasukkan alif di antara dua hamzah, ya. Mana dia? Sawa'un 'alaihim anzartahum anzartahum. Ini anzar sawa'un 'alaihim anzartahum. Itu dengan
memasukkan alif di antara dua hamzah yang ringan. Itu namanya ya ini tadi ini alif kan, ini hamzah kedua. Itu maksudnya wa idkhali baina wa idkhali alifin, masukkan alif, wa idkhali alifin bainal musahhalati memasukkan alif, alif ini masih kurang sehat. Bacakan Fatihah al-Fatihah. Zul masih sakit ya? Ya, mudah-mudahan segera sehat. Masukkan alif di antara dua hamzah yang ringan. Amlam, sama saja kamu tidak mengingatkan mereka. La yu'minun, tidak akan beriman. Ayat ini sebagai penghibur terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini untuk liyuriha qalbahu, untuk menyenangkan, untuk menghiburkan hati Nabi yang sudah Nabi SAW yang sudah berupaya berikhtiar dengan kuat menyampaikan firman-firman Allah dan mengajak orang-orang kafir untuk beriman. Nah, di sini makanya li'ilmillahi minhum. Ya, dengan ilmu Allah, dengan pengetahuan Allah terhadap dari mereka. Hiburun amlam tunzirhum. Zalika, yang demikian itu, atas mereka yang demikian itu, fala tatma'u fi imanihim. Jangan terlalu berharap, kan tamak artinya kan. Tamak ini kan fala tatma'u fi imanihim. Maka wahai Muhammad, maka jangan engkau berharap terhadap iman mereka. Am lam tunzirhum la yu'minun, itu ditafsirkan dengan li ilmillahi minhum. Ya, dengan pengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, minhum, bahwa dari mereka itu sawaun alaihim, sama saja bagi mereka itu anzartahum am lam tunzirhum. Engkau mengingatkan atau tidak engkau ingatkan. La yu'minun, tidak akan beriman. Fala tatma'u fi imanihim, maka jangan pernah terlalu berharap terhadap iman mereka. Apa makna inzar? Inzar itu kan peringatan ya, secara harfiah. Inzar itu secara harfiah atau secara semantik itu artinya peringatan. Inzar. Wal inzaru itu inzar kalau secara harfiah artinya peringatan ya. Peringatan. Ini kalau inzar ini secara harfiah atau semantik lah bahasa kerennya itu. Ya. Kemudian menurut mufassir ini Syekh Al-Alim Al-Allamah Syekh Muhammad Jalaluddin As-Suyuti dan Al-Mahalli, dia mengatakan bahwa wal inzaru
Itu i'lamu ma'a takhwifihim. Apa artinya? Informasi, ya, peringatan-peringatan yang disertai dengan rasa takut. Kalau kamu tidak begini, nanti kamu neraka. Inzaru secara ini kata itu i'lamu ma'a takhwifin. I'lamun ma'a takhwifin. Memberitahu mereka, menginformasikan mereka bila tidak beriman, ma'a tahwifin, disertai juga dengan ancaman-ancaman. Supaya ada rasa takut yang timbul, yang lahir dari mereka, dari hati mereka. Ma'a tahwifin. Yaitu ayat tentang ciri, kondisi, hal ihwal orang-orang kafir. Kemudian ayat yang ketujuh. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Khatama isim fi'il huruf fi'il apa? Fi'il madi. Allahu lafzul jalalah berarti jadi fa'il. Ala isim fi'il huruf apa? Huruf jar. Apa fungsi huruf jar? Membarisbawakan akhir kalimat isim, maka dibaca ala kulu di berapa huruf jar? Sebutkan min ila an ala fi rubba wa rubba ba kaf lam wa qasam ba qasam ta qasam muz. Ya, ala makanya ala qulubihim. Qulubihim ada berapa kalimat? Dua. Qulubi sama him. Qulubi jadi apa? Majrur. Himnya ini isim dhamir. Ini jadi apa dia? Mudhafun ilaihi. Waw ini waw apa? Wawu ataf maktub kepada ala qulubi. Sam'i him ini berapa kalimat? Dua, yakni sam'i dengan him. Sam'i ini kenapa baris bawah? Jar. Himnya jadi mudhafun ilaihi. Kemudian waw wa ala absarihim. Waw atau maktub kepada absarihim berapa kalimat? Dua. Ya ini absari sama him. Absari kenapa dia baris bawah? Karena ada huruf jar. Himnya ini jadi mudhafun ilaihi. Kaidahnya isim plus dhamir. Gisyawatun. Gisyawatun ini jadi apa dia? Mubtada muakhar. Sudah kaidahnya ya, kalau didahului oleh jar majrur awal kalimat, maka dia menjadi khabar muqaddam. Jadi ala qulubihim itu dia jadi khabar muqaddam. Kemudian ala qul wa ala sam'ihim wa ala absarihim itu dia maktub kepada absar. Gisyawatun dia menjadi mubtada muakhar. Wa lahum. Apa ini? Waw apa itu? Ya, lahum jumlah dengan hum. La ini huruf jar, lam itu. Humnya jadi majrur. Kedudukannya khabar muqaddam. Azabun. Ini berapa kalimat? Satu kalimat. Azabun jadi apa? Mubtada muakhar dari walahum. Azimun dia jadi apa? Sifat dari azabun. Coba kita sama-sama artikan. Khatamallahu
Ba, artikan secara mufradat. Khatama, arti khatama apa? Telah menutup. Allah, oleh Allah. Ya, khatamallahu ala atas qulubihim, hati-hati mereka. Wa ala sam'ihim, dan atas telinga-telinga mereka. Wa ala absarihim, dan atas penglihatan-penglihatan mereka. Jadi sudah pendengarannya. Gisyawatun, apa itu gisyawatun? Tertutup, ya. Walahum, dan bagi mereka azabun, azab, azimun, pedih. Kalian yang program tafsir, program tahfiz dan tafsir, satu ingat kata kami, harus bisa menentukan jumlah kalimat. Yang kedua, i'rabnya. Yang ketiga, terjemahan mufradat. Ini langkah-langkahmu ini yang tafsir. Nanti hasilnya akan ini. Yang pertama, ini langkah ini. Ingat ini. Yang pertama ini tugas satu. Yang ini harus i'rab per kalimat, ya. Kemudian yang kedua, jumlah kata, ya. Kemudian yang ketiga, terjemahan per kata, i'rab, jumlah kata, terjemahan per kata, baru kemudian yang keempat, terjemahan keseluruhan. Yang kelima, kalau memungkinkan, terjemahan asyik lah atau indah, ya. Terjemahan yang indah atau asyik atau indah. Itu satu aja diingat, itu caranya. Khatama. Kataballahu ala qulubihim taba 'alaiha wastawsaqa fala yadkhulha khairun. Ya. Menutup, ini terjemahan ini, menutup oleh Allah atas hati-hati mereka. Terjemahannya, Allah Subhanahu wa taala telah menutup, ya, hati-hati mereka. Qaba'a, itu juga artinya menutup. Alaiha, ha kembali kepada sam'un, ya. Wastausaqa, apa arti wastausaqa? Telah ditutup dia dengan erat, dengan kuat. Fala yadkhulha khairun, maka tidak akan pernah masuk di dalam hati mereka khairun, kebaikan. Wa ala sam'ihim, dan atas pendengaran-pendengaran mereka, ay mawadhi'ihi, yaitu telinganya. Telinganya orang-orang kafir ini, fala yantafi'una bima yasma'unahu, tidak pernah dia bermanfaat dari apa-apa yang mereka dengar. Oleh telinganya itu. Fala yantafi'una bima yasma'unahu, tidaklah pernah bermanfaat, ya, dari apa-apa yang mereka dengar dari telinganya. Minal haq, dari kebenaran. Terjemahan indahnya, ai mawali, dengan telinga mereka tidak pernah bermanfaat apa-apa yang didengar dari telinga mereka, ya,
Bahkan kebenaran pun itu tidak nyampe ke situ. Telinganya dengar. Wa ala absarihim, dan di atas telinga-telinga mereka gisyawatun. Itu ada dibutakan, gitaun, tidak melihat, fala yubsirun al-haq, tertutup. Buta, gisyawatun, gita. Seperti ada tirai, ada penghalang, fala yubsirun al-haqqa, maka tidak pernah mereka melihat kebenaran. Walahum azabun azimun, dan atas mereka azab yang azim, azab yang besar. Tafsirannya apa? Qawiyun daimun, kuat dan selama-lamanya. Azabun azimun ditafsirkan dengan qawiyun daimun, dengan azab yang pedih, kuat dan selama-lamanya. Wa nuzila fil munafiqin, ini diturunkan, ayat ini diturunkan fil munafikin, pada orang-orang munafik. Ini sampai dengan ayat yang ke-20. Ya. Sampai ayat innallaha ala kulli syai'in qadir. Itu berbicara tentang ciri-ciri perilaku keadaan orang-orang munafik. Dari ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-20. Sampai akhir ayat innallaha ala kulli syai'in qadir. Kalian bagi menghafal itu ingat. Ayat 1 sampai 5 tentang orang-orang yang bertakwa. Ayat yang ke-6 berbicara tentang orang kafir. Dari ayat yang ke-7 sampai yang ke-20 berbicara tentang ciri-ciri perilaku hal ihwal orang-orang munafik. Sampai akhir ayat innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya Allah. Itu baru 2 ayat kita baca ya. Yang satu ya, baru 1 ayat. Tinggal 19 ayat berikutnya. Tinggal berapa jadi? 7 ke 13 berarti ya. Berarti tinggal 12 ayat. InsyaAllah. Sekarang perhatikan. Terakhir. Di dalam Al-Quran itu lebih, kenapa? Di dalam Al-Quran itu tidak pernah, tidak ditemukan kata sam'i itu dalam bentuk jamak, tapi menggunakan absor, ya kan? Apa jamak dari apa? Mufrad dari absor? Basir kan? Basirun, basiratun. Tapi di dalam banyak redaksi itu innas sam'a wal absor kan? Itu pakai jamak. Kenapa? Kata absor itu menggunakan jamak, kemudian sam'un itu menggunakan mufrad. Apa hikmahnya? Apa maksudnya? Dosa itu lebih banyak ditimbulkan oleh penglihatan. Maka kalian yang menghafal Quran, jaga pandangan, jaga matanya, jangan celingok, celingik, jaga pandangan. Itu maksudnya itu. Apa kata wa'ala sam'ihim ini mufrad ya. Kalau wa'ala absarihim ini dia menggunakan apa hikmahnya? Lebih banyak melahirkan dosa ini. Melahirkan dosa. Makanya dia pakai absar. Nah, kalian yang menghafal Quran, jaga pandangan. Ya, jaga pandangan. InsyaAllah besok kita lanjutkan ayat yang ke-8, yaitu ayat yang kedua dari 13 ayat yang berbicara tentang ciri-ciri perilaku keadaan orang-orang munafik sampai ayat yang ke-20. Ya. Jumlahnya 13 ayat. Akhir ayatnya innallaha ala kulli syai'in qadir. Apa awal jadi?
Hah? Ya ayuhan nas ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Ya, itu sih ayat lain lagi. Hah? Apa akhir? Apa awalnya? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Yakadul barqu yahtabu absar kullama adha'a lahum ma syaa'a wa idza azlama 'alaihim qamu wa la sya'allahu la zaba samihim wa absarihim terus. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Itu sampai ayat yang itu berbicara tentang orang-orang munafik. Ya Allah, rusak.